Alkitab, banyak kisah yang menggambarkan hukuman Tuhan yang keras sebagai akibat dari dosa manusia. Berikut adalah rangkuman dari beberapa hukuman Tuhan yang paling terkenal dan brutal. 1. Penyakit Miriam. Miriam adalah seorang nabiah yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Israel. Ia dikenal sebagai kakak perempuan Musa yang cerdik, yang memastikan adiknya tetap selamat saat diletakkan di sungai Nil dan bahkan berhasil membuat ibu kandung Musa menjadi pengasuhnya. Setelah pembebasan Israel dari Mesir, Miriam memimpin para perempuan dalam nyanyian dan tarian pujian kepada Tuhan. Namun kesombongan dan kecemburuan terhadap otoritas Musa membuat Miriam berbicara menentang adiknya itu. Tuhan murka dan menghukumnya dengan penyakit kusta. Musa kemudian memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkannya, dan Tuhan mengabulkannya setelah Miriam menjalani isolasi selama 7 hari di luar perkemahan. Kisah Miriam mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang kebal dari didikan Tuhan, namun kasih pengampunannya selalu tersedia bagi yang bertobat. 2. Yunus ditelan ikan besar. Yunus adalah nabi yang diperintahkan Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada penduduk Niniwe. Namun ia justru melarikan diri dengan kapal karena enggan melaksanakan tugas tersebut. Sebagai hukuman, Tuhan mendatangkan badai dahsyat yang hampir menghancurkan kapal. Menyadari kesalahannya, Yunus meminta para pelaut untuk melemparkannya ke laut. Setelah Yunus dilempar ke laut, badai pun reda. Tuhan kemudian mengirim seekor ikan besar yang menelan Yunus. Selama 3 hari 3 malam, ia berada dalam perut ikan tersebut, hingga akhirnya ikan itu memuntahkannya di dekat Niniwe. Setelah pengalaman ini, Yunus akhirnya menyampaikan pesan Tuhan kepada penduduk Niniwe, yang kemudian bertobat dan percaya kepada Allah. 3. Ular berbisa di padang gurun. Di padang gurun, bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa karena merasa dibawa ke tempat yang sulit. Mereka lupa bahwa keberadaan mereka di padang gurun adalah akibat dosa ketidakpercayaan mereka sendiri. Sebagai hukuman, Tuhan mendatangkan ular-ular berbisa yang mematikan banyak orang. Ketika bangsa Israel mengaku dosa dan memohon belas kasihan, Tuhan memerintahkan Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Siapapun yang terpagut ular dan memandang ular tembaga itu dengan iman akan disembuhkan. Peristiwa ini menjadi simbol penebusan Yesus di kayu salib, seperti ular tembaga yang diangkat untuk menyelamatkan Israel. Demikian Kristus ditinggikan untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. 4. Nebukadnezar menjadi gila. Raja Nebukadnezar dari Babel bermimpi melihat sebuah pohon besar dan megah yang kemudian ditebang atas perintah dari surga. Dengan tunggulnya dibiarkan tetap di tanah. Dan ia menafsirkan bahwa pohon itu melambangkan Nebukadnezar yang akan dihukum karena kesombongannya. Setahun kemudian ketika raja sedang memuji diri atas kebesaran kerajaannya, nubuatan itu digenapi. Ia kehilangan akal sehatnya dan hidup seperti binatang selama 7 masa. Setelah masa hukuman berakhir, akal Nebukadnezar pulih kembali. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kedaulatannya atas segala kuasa di bumi dan di surga. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. 5. Herodes Agripa I, cucu Herodes Agung, dikenal karena penganiayaannya terhadap gereja. Ia membunuh Yakobus, salah satu rasul, dan menangkap Petrus demi popularitas. Herodes mencintai pujian manusia dan mengangkat dirinya sebagai penguasa yang kuat. Puncak kesombongannya terlihat ketika rakyat memujinya sebagai suara Allah, bukan manusia. Namun Tuhan bertindak tegas. Malaikat Tuhan membebaskan Petrus dari penjara, menunjukkan kuasa Allah di atas kekuasaan manusia. Kemudian malaikat yang sama menjatuhkan Herodes, membuatnya mati dimakan cacing karena tidak memberi kemuliaan kepada Allah. Kisah ini mengingatkan bahwa menentang Allah berakhir dengan kekalahan, sementara firman-Nya terus bertumbuh dan menang. 6. Ananias dan Safira mati karena berbohong. Di jemaat mula-mula di Yerusalem, banyak orang percaya menjual harta mereka dan memberikan hasil penjualannya kepada para rasul. Ananias dan istrinya Safira juga menjual sebidang tanah.
Tetapi mereka sepakat menyimpan sebagian hasilnya sambil berpura-pura telah memberikan seluruhnya. Ketika Ananias menghadap Petrus, kebohongannya langsung terungkap. Petrus menegaskan bahwa Ananias telah berdusta kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Seketika itu Ananias rebah dan mati. Beberapa jam kemudian Safira yang tidak mengetahui kejadian tersebut juga berbohong dan mengalami nasib yang sama. Peristiwa ini menimbulkan ketakutan besar dalam jemaat dan menjadi peringatan keras tentang kesucian gereja dan kebencian Allah terhadap kemunafikan. 7. Akan dan keluarganya dihukum mati. Setelah penaklukan Yeriko, dosa Akan membawa malapetaka bagi Israel. Tuhan memerintahkan semua barang berharga Yeriko dipersembahkan kepadanya. Namun Akan mengambil jubah Babilonia, perak dan emas, lalu menyembunyikannya di tendanya. Tindakan ini menyebabkan kekalahan Israel dalam pertempuran. Dosa Akan berawal dari keinginan, seperti yang dijelaskan dalam Yakobus 1 ayat 14-15, bahwa keinginan jahat melahirkan dosa dan dosa membawa kematian. Akibat dosa tersebut, Akan dan keluarganya dirajam hingga mati, dibakar dan dikubur di bawah tumpukan batu yang tinggi. Kisah ini mengingatkan bahwa dosa itu beracun, merusak, dan harus diakui di hadapan Tuhan untuk menerima pengampunan dan pemulihan melalui Kristus. 8. Bahaya tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah yang kudus dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Ketika bangsa Filistin mencuri tabut ini, mereka mengalami malapetaka besar. Tuhan menghukum mereka dengan wabah tumor dan tikus yang menghancurkan kota-kota mereka. Menyadari bahwa mereka tidak dapat menangani kekudusan tabut, mereka mengembalikannya kepada bangsa Israel. Namun peristiwa tragis terjadi ketika 70 orang Israel tewas karena melanggar hukum Allah dengan melihat isi tabut yang suci. Kisah ini mengingatkan kita akan kekudusan Allah yang tidak dapat dianggap enteng serta perlunya ketaatan dan penghormatan terhadap perintahnya. 9. Pemuda yang menghina Elia. Kisah dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23-25 ini menggambarkan penghinaan serius terhadap Nabi Allah. Ketika sekelompok pemuda mengejek Elia dengan memanggilnya botak, mereka sebenarnya menghina bukan hanya Elia, tetapi juga otoritas dan panggilan Allah atas hidupnya. Sebagai respons, Elia memanggil kutukan atas nama Tuhan. Segera 2 beruang betina muncul dari hutan dan menyerang 42 pemuda, membunuh mereka. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya menghormati hamba Tuhan dan peringatan akan konsekuensi serius bagi mereka yang menentang Allah. Ini mengajarkan bahwa Tuhan menjaga kehormatan namanya dan melindungi utusannya dari penghinaan serta penghujatan. 10. Pemberontakan Korah. Pemberontakan Korah tercatat dalam kitab Bilangan sebagai peristiwa dramatis. Korah, seorang Lewi, bersama Datan, Abiram, dan 250 pemimpin Israel menentang Musa dan Harun, menuduh mereka menyalahgunakan kekuasaan. Tuhan menghukum pemberontakan ini dengan membelah tanah, menelan Korah, Datan, Abiram beserta keluarga dan harta mereka. Api dari Tuhan juga menghanguskan 250 pengikut mereka yang membawa pedupaan. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi Israel tentang konsekuensi serius dari menentang pemimpin yang dipilih Tuhan. 11. Sodom dan Gomora dihancurkan. Sodom dan Gomora adalah kota yang terkenal dalam Alkitab karena tingkat dosa dan kebejatan moral yang luar biasa. Tuhan memutuskan untuk menghancurkan kedua kota ini setelah menyaksikan kedurjanaan mereka, termasuk kekerasan dan penolakan terhadap hukumnya. Lot dan keluarganya diselamatkan karena kebenarannya, dengan perintah melarikan diri ke gunung tanpa menoleh ke belakang. Namun istri Lot melanggar perintah itu, menoleh ke belakang dan seketika berubah menjadi tiang garam, menjadi peringatan abadi tentang bahaya ketidaktaatan pada perintah Tuhan. 12. Tentara Mesir tenggelam di Laut Merah. Setelah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa dengan membelah Laut Merah, menciptakan jalan kering bagi umatnya untuk melintasinya dengan selamat. Ketika tentara Mesir lengkap dengan kereta dan kuda mencoba mengejar, Tuhan memerintahkan laut untuk kembali seperti semula. Air yang mengalir deras menenggelamkan seluruh pasukan Mesir, menghancurkan mereka sepenuhnya.
Peristiwa ini tidak hanya menyelamatkan Israel dari ancaman musuh, tetapi juga menjadi bukti nyata perlindungan dan kuasa Tuhan. Kemenangan ini menginspirasi nyanyian pujian dari Musa dan umat Israel, memuliakan Allah sebagai pembela dan penyelamat mereka. 13. 10 tulah Mesir. Sebelum membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Tuhan mengirimkan 10 tulah sebagai tanda kuasanya dan hukuman atas kekerasan hati Firaun. Tulah-tulah ini mencakup air sungai Nil berubah menjadi darah, wabah katak, serangan lalat, penyakit ternak, borok, hujan es yang memusnahkan hasil panen, serangan belalang, kegelapan tebal, hingga puncaknya, kematian semua anak sulung Mesir. Namun tulah terakhir tidak mengenai rumah-rumah Israel yang ditandai dengan darah domba Paskah pada ambang pintu mereka. Peristiwa Paskah dalam Perjanjian Lama ini menjadi bayangan dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Seperti domba Paskah yang darahnya menyelamatkan bangsa Israel dari kematian, Yesus yang disebut sebagai anak domba Allah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. 14. Air bah. Karena kejahatan manusia, Tuhan menghukum dunia dengan banjir besar. Hanya Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang masuk bahtera yang diselamatkan. Selama 40 hari 40 malam, hujan deras mengguyur menenggelamkan bumi. Kisah ini mengingatkan pentingnya hidup benar dan taat kepada Tuhan. 15. Adam dan Hawa diusir dari Eden. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan. Sebagai hukuman, mereka diusir dari Taman Eden, kehilangan keabadian dan mewariskan dosa kepada seluruh manusia. Namun Tuhan memberikan nubuatan tentang Kristus, juru selamat yang akan datang untuk meremukkan kepala ular, mengalahkan kuasa dosa, dan membawa penebusan. Di balik semua hukuman yang keras ini, Alkitab juga memperlihatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, pengampunan, dan rahmat. Allah tidak hanya bertindak sebagai hakim yang adil, tetapi juga sebagai Bapa yang penuh kasih yang rindu untuk memulihkan hubungan dengan umatnya. Hukuman-hukuman ini seringkali disertai dengan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya, seperti Yunus yang bertobat di perut ikan, atau bangsa Israel yang disembuhkan saat memandang ular tembaga. Kasih Tuhan selalu hadir bagi mereka yang mau merendahkan hati dan mengakui kesalahan, sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan jalan kembali.